Selamat malam. Ya, silakan Khairul Huda, nyalakan kamera Anda. Si, bentar bang. Ya, Khairul Huda, Muslim ya. Oh muslim. Muslim. Baik. Sudah menyimak dari tadi nih? Enggak, baru gabung saya bang. Baru gabung. Oke. Berani nggak tes akal sehat yang sederhana? Oh ya sangat berani lah, wong saya orang waras. Sangat berani. Baik. Menurut Anda sebagai orang Kopi, bang, ya? gimana? Saya minum kopi. Ya, nggak apa-apa, nggak apa. Menurut Anda nih, penyebab orang bangun kesiangan karena apa? Ya karena lelah. Karena lelah, betul. Karena mungkin tidurnya terlalu larut, betul. Iya, kebetulan saya nggak pernah bangun kesiangan bang. Iya, saya bukan tanya Anda bangun kesiangan atau tidak. Saya tanya penyebab seseorang, bukan Anda yang saya tanya. Lelah. Oke, lelah. Oke. Anda percaya Muhammad Nabi? Oh percaya, sangat Percaya perkataan dia ya? Percaya. Oke, menurut Muhammad, apa penyebab orang telat bangun atau bangun kesiangan? Ya lelah. Lelah dari mana? Kata Muhammad, penyebab orang bangun kesiangan karena setan kencing di telinganya. Oh bisa jadi. Jadi kalau dia tidak mendengar azan, itu memang ada setan-setan yang membisikkan sesuatu. Membisikkan, bukan membisikkan, kencing di telinganya. Gimana sih? Ya kalau Anda telan secara harfiah memang seperti itu, tetapi kan itu istilah. Istilah. Sebentar, saya mau tanya dulu. Istilah dari mana? Anda Kok bisa istilah? Muhammad mengatakan setan tidur di lubang hidung. Istilah gimana? Oke. Sudah mulai tidak percaya dengan perkataan Saya Muhammad. percaya sekali. Muhammad adalah nabi kita, warasatul. Ya sudah, kenapa Anda tidak percaya dengan perkataan dia bahwa setan kencing di telinga? Saya percaya. Oke, bagaimana Anda mengatakan kapan saya mengatakan bahwa saya tidak percaya? tenang. Ya. Tadi Anda bilang penyebab orang kesiangan karena kecapean. Betul. Secara Tiba-tiba, tenang. Tiba-tiba sekarang Anda ganti karena setan kencing di telinganya. Oh tidak. Tidak, saya tidak pernah mengganti. Bahwa apa yang saya lakukan. Sungguh nekat yang nyata. Bentar. Saya tidak pernah mengganti, guys. Jadi yang benar yang mana? Penyebab orang kesiangan karena setan kencing di telinganya atau karena kecapean? Sebentar, Anda menggunakan logika, Anda menggunakan akal. Bahwa manusia itu punya dua kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis. Terus? Nah, ketika kita berbicara pada tataran kebutuhan fisik, faktor lelah ada. Tapi ada faktor-faktor lain yang itu memang di luar nalar. Oke. Jadi apa penyebab orang tidur kesiangan, bangun kesiangan? Loh, bisa jadi secara fisik memang kita secara fisik memang faktornya lelah. Oke, terus? Sebentar saya tanya. Data Anda dari mana? Simpulkan dulu. Gara-gara lelah atau gara-gara setan kencing di dari telinga? mana? Data. Oke, dia minta data. Baik, saya tunjukkan datanya. Dia minta data. Baik. Ya. Tampilkan. Dia minta data, teman-teman. Kita tunjukkan, saudara-saudara ya. Anu Ludis. Baik. Hadis Nabi Muhammad ngomong ini. Coba kelihatan sekarang di layar, Khairul Huda. Coba dibaca dulu, jangan dibaca terjemahan, dibaca dari atas. Nanti kalau saya yang baca, cuman saya yang mengerti. Oh tidak. Coba dibaca Arabnya, jangan baca terjemahan. Oh, Arabnya. Terjemahan. Berarti terjemahnya salah. Terjemahnya salah. Kamu yang salah, baca dulu Arabnya dulu. Salah. Baca original. Memang orang Islam ini teman-teman, ketika mereka ketahui ajaran aneh, ajaran Muhammad nggak masuk akal, dia Arabnya. Coba Arabnya dibaca. Apa bedanya? Kecuali bisa. kamu mengatakan terjemahannya salah. Coba dibaca dulu Arabnya. Apakah terjemahannya salah? Arabnya nggak bisa. Apakah terjemahannya Baca salah? Arabnya dulu.
baca Arabnya dulu. Biar ngapa? Arabnya dibaca biar ngapa? Loh, biar saya tahu makna aslinya, saya kan tahu. Oh, tahu makna aslinya. Oke, baik. Oke, Kita coba. bacakan. An siapa itu? Oke. An Abdullah. Artinya? Terus. Lu terus dulu baca dulu. Kamu Artikan benar dulu. apa? Dari Abdullah. Dari Abdullah. Baik. Sama nggak? Lihat terjemahannya. Dari Dibaca Abdullah. semuanya, dibaca semuanya. Sama ini, sama terjemahannya. tidak. Di mana salahnya? Tidak. Coba dari Abdullah bin siapa Ya itu? sudah, coba kami yang baca, coba. Nah, Kamu itu bisa baca Arab apa enggak? cuman pamer baca Arab saja. Inilah teman-teman orang Islam. Sudah. Penyembah huruf Arab. Saya tidak pernah menyembah buku Arab, tapi Terus saya- kenapa harus ini? Memang artinya salah. Artinya harus berubah gitu kalau dibaca Arabnya ini pasti berubah. Karena kitab kamu banyak yang berubah Ya dari sudah, originalnya. sekarang kita nggak Ya. bahas kitab saya. Sekarang kita bahas Kenapa ini. Di Anda sini takut berubah kalau nggak? harus berbicara di Blos? Nih, tentang Kamu takut seorang berbicara di yang blog? tidur semalaman sampai pagi, beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Ini loh. Nah, tadi kamu bilang penyebab orang bangun kesiangan karena kelelahan. Ternyata kata Muhammad karena dikencingi setan. Oh bener. Oke, sekarang saya Setan mau balik memang lagi. mengencingi orang-orang yang tidak beriman. Nih, saya balikin Itu kamera memang saya. Yo, Perhatikan. Ya. ayo. Menurut Sebentar, saya tanya Muhammad, dulu. setan tidurnya di sini, kencingnya di sini, betul? Terserah mau tidur di mana. Itu terserah. Saya tanya, Menurut Muhammad, setan tidurnya di mana? ya di mana saja. Di mana saja gimana? Di hidung. Bentar. Setan tidurnya di sini, kencingnya di sini. Makanya Betul. kita berwudu. Bentar, saya tanya. Saya jawab. Makanya ketika kita berwudu sebagai umat Islam, kita disunahkan untuk membasuh dua lubang ini dan sama telinga. Ini memang disunahkan dalam Islam. Ya, karena orang Islam hidungnya Kenapa? tempat tidur setan, kupingnya tempat kencing setan, betul? Nah, kebetulan orang Islam karena kita Islam kita dibersihkan. Berbeda dengan kamu yang tidak pernah dibersihkan, sehingga kamu tuli. Dibersihkan, tuli. Kalian Tuli itu dari semua mana? membayar Buktinya saya bisa berkomunikasi dengan baik. Bagaimana? Kalau kita berbicara harfiah, ya siapapun bisa mendengar. Tapi Kenapa? kalian bisa. Kenapa Anda tidak percaya itu harfiah? Kalau harfiah, kalau tidak harfiah, Saya kenapa harus percaya. dicuci-cuci? Kenapa saya kenapa harus Lalu. Bentar. Kenapa kita harus Koirul, Islam dengar, mengajarkan baik. kita Tenang dulu, kebersihan. tenang. Tarik napas. Islam mengajarkan kita kebersihan. Hembuskan biar kamu napas. waras. Tarik napas biar lagi. kamu waras, Edis. Hembuskan Edis. napas. Sudah. Baik, Siapa nama dengarkan, Bapak dengarkan. Paulus? Dengarkan saya. Menurut Siapa nama Bapak Anda, Paulus? tenang. Siapa nama bapaknya Menurut Paulus? Anda, Siapa orang nama non bapaknya muslim, Paulus? orang non muslim, Ya. ada nggak yang bangunnya pagi? Tuh, lebih banyak mana orang Islam dengan orang Muslim? Tenang, saya tanya dulu. Saya tanya juga. Ada tidak orang non muslim yang bangun pagi-pagi? Ada banyak. Ada Ribuan jutaan. banyak. Berarti menurut Muhammad telinganya tidak dikencingi setan, betul? Semuanya dikencingi. Kalau menurut Semuanya seperti itu. dikencingi. Tetapi kan Jadi kita kamu berbicara percaya iman. setan kencing di telinga orang? Kenapa? Pura-pura budek. Kenapa? Kamu percaya setan kencing di telinga orang? Oh percaya. Percaya. Kamu percaya juga setan tidur di telinga orang? Percaya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kamu percaya juga bahwa setan makannya tulang-tulang? Oh percaya. Percaya. Masalahnya apa masalahnya? Masalahnya tadi kamu bilang tidak seperti itu. Giliran disuguhin Muhammad, kamu mendadak tidak waras lagi. Sejak kapan saya mengatakan saya tidak percaya pada Muhammad? Tadi Coba kamu disimak bilang dari penyebab awal. orang bangun kesiangan apa? Bagi saya. Penyebab Bagi orang saya. bangun kesiangan apa tadi Dan kamu bilang? manusia punya dua kebutuhan. Ada kebutuhan psikis dan kebutuhan... Tenang, Khairul. Betul, Tadi ayo, gimana, sebelum kamu saya suguhkan perkataan-perkataan Muhammad.
Apa Ya. penyebab orang bangun kesiangan? Lelah. Lelah. Dengan kemampuan berpikir Tenang, saya. tenang. Sudah. Saya Lalu tanya sekarang gantian. Saya boleh tanya tiba-tiba nggak? setelah saya suguhkan perkataan Muhammad, ternyata Saya bukan percaya. karena lelah, betul. Saya percaya. Bukan karena Apa lelah, yang betul. intinya, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah benar. Ya al-amin. Apa Buktinya kalau orang lelah, kenapa dia tidur kesiangan, bangun kesiangan? masalahnya? Loh ya karena lelah. Karena lelah, bukan karena setan kencing di telinganya, betul? Oh, tidak. Iya, Karena- berarti kamu yang mana yang kamu percaya sesungguhnya? Semua saya percaya. Semua saya percaya. Baik, saya kasih Kenapa contoh. orang- Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Kenapa orang bisa Kamu bangun tenang, kesiangan? tenang. Kamu Tenang, saya tidur jam tenang. 9 Kenapa pagi. saya- Jam 9 Kenapa malam. orang saya jawab. Kamu tidur jam 9 malam. Oh, saya Kemudian nggak pernah, kamu saya bisa habis bangun subuh. jam tenang. Saya tidurnya tenang. habis subuh. Saya Saya bisa tidurnya bicara. habis subuh. Saya bisa bicara nggak? Saya bisa dulu. Silakan. Bisa. Baik. Bisa. Misalnya kamu tidur jam 9 malam. Hmm. Karena kamu tidur jam 9 malam, maka kamu jam 5 pagi itu sudah bangun. Karena kamu sudah puas tidurnya, betul? Iya, betul. Nah, terus kemudian kamu tidur jam 3 malam. Karena kamu tidurnya jam 3 malam, akhirnya jam 5 kamu belum bangun. Berarti secara logis, penyebab seseorang bangun kesiangan karena setan kencing atau memang karena jam tidurnya yang kurang, kelelahan. Ya, bentar, saya jawab. Anda menjawab secara fisik. Kita bangun 2 jam, kalau tidurnya benar selesai. Kalau Anda berbicara kenapa setan kencing di telinga kita, itu karena memang manusia tidak punya iman seperti kamu. Buktinya orang non muslim kalau dia tidurnya jam 9 malam, jam 5 dia udah bisa bangun juga. Lebih banyak yang Berarti secara akal sehat, penyebab orang bangun kesiangan bukan karena setan tidur kencing di telinga orang. Tapi karena memang faktor Buktinya. fisik tubuhnya. Sebentar. Ada yang jam tidurnya kurang makanya bablas. Ada yang kecapean makanya bablas. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Makanya saya bilang ketika kamu percaya Muhammad, mendadak kamu jadi gubluk. tidak juga. Jangan merokok. Katanya boleh. Siapa yang bilang merokok? Boleh. Saya ngomong, nggak boleh ya. Nggak boleh. Saya tanya Jadi makanya sekarang bagaimana? fakta di lapangan, umat Islam tiap hari bangun jam 4:30 untuk sholat subuh. Kata Sementara siapa? dari jam 8. Saya pelaku. Oke, saya tanya, sudah berlaku. banyakkah orang Islam yang nggak sholat subuh? Udah banyak, tidak banyak. Oke, banyak Ya, nggak yang nggak mereka- sholat subuh? Hanya mereka yang memang betul-betul dikencingi setan aja yang tidak. Sungguh nekat. Kencingi setan. Ya sudahlah. Baik, kalau kamu percaya Nah, saya setan tanya- tidur saya di tanya dulu. kencing di Satu telingamu. pertanyaan saya. Jadi kamu- Berarti intinya gini ya. saya Setan tanya. tidur di sini. Betul, Ini betul. tempat tidur setan. Ini kamar mandi setan. Ya. Betul. Saya tanya Betul. sekarang. Satu pertanyaan. Jawab ya. Jawab ya. Pertanyaan saya Edis, Oke lah. Jawab pertanyaan Baiklah, saya. baik ya. siapa nama Semoga bapaknya Paulus? semoga Siapa nanti nama bapaknya kalau Anda Paulus? sudah waras, nanti Anda bisa Siapa kesini nama lagi ya. bapaknya Paulus? Edis. Gimana? Itu kan nabimu. Itu rasulmu. Siapa nama bapaknya Paulus? Sudah Buat jawab apa? aja. Bapaknya Paulus buat apa? Wah, wong kamu perawinya aja nggak jelas. Rawing gak jelas. Ngapain? Fungsinya apa kalau bapaknya Paulus ini siapa? Itu Dari fungsinya mana apa? Paulus lahir? Dari mana lahir? Dari mana Nggak punya lahir? orang Dari tua. bapaknya lagi mana? Siapa nama bapaknya? Bible tidak mengurusi nama bapaknya Paulus. Nah, kalau nama bapaknya nggak ngurusi siapa nama ibunya? Bible nggak ngurusin siapa nama bapak ibunya Paulus, nggak penting. Dari mana kalian percaya Bible itu murni perkataan Yesus? Ini perkataan Yesus dari para saksi mata. Saksi ini koran apa wahyu? Kok kesaksian? Ya sudah, siapa nama bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah jelas. Di Quran surat Muhammad berapa? ibn Abdullah. Di Quran surat berapa nama bapaknya Muhammad Abdullah? Enggak, Quran tidak berbicara silsilah.
Terus kenapa kamu nekat mengatakan sesuatu yang nggak ada di Quran? Loh, ngapa? Loh, maksudnya, enggak maksud kamu. Islam punya dua pedoman. Tadi kan Ada kamu Quran tanya dan kepada hadis. saya, siapa bapaknya Paulus? Saya Siapa bilang, namanya? Bible nggak ngurusin bapaknya Paulus, nggak penting bapaknya Paulus itu. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, siapa bapaknya Muhammad di Quran? Abdullah. Di Quran surat berapa? Tidak ada di Quran. Terus ngarang dari mana bapaknya Muhammad? Islam punya dua. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasul meninggalkan dua pegangan. Ada sunnah dan Quran. Ada Quran dan sunnah. Kapan hadis itu ditulis? Loh, ya apa sih? Ya Hadis apa itu sih? tidak Apa? benar. Saya tanya dulu, kamu Muhammad kan ngomong, aku meninggalkan kepada kalian Quran dan hadis, betul? Betul. Memangnya hadis sudah ada di zaman Muhammad? Sebentar, kamu mengartikan hadis itu apa? Sebentar dari situ aja Saya kamu tanya nonton dulu. bohong. Saya tanya, kamu Belum kamu- ada Quran, belum ada hadis, kok bisa Muhammad ninggalin Quran dan hadis? Apa yang dikatakan dari Nabi Muhammad itu adalah hadis. Kata Muhammad, aku tinggalkan Quran dan hadis, betul? Betul. Emangnya buku Quran sama hadis sudah ada waktu Muhammad meninggal? Ada. Ada. Bukunya Kalau tidak saya, ada. Oke, kalau saya tunjukkan Bukunya hadisnya tidak bahwa nggak ada. ada Quran di zaman Muhammad gimana? Bukunya tidak ada, tapi hadisnya sudah ada. Punya ini Karena mana, kita ini. sebentar. Siapa yang meriwayatkan hadis memang? Banyak sahabat. Oke. Misalnya misalnya periwayat hadis Bukhari, Muslim, mereka ketemu nggak dengan Muhammad? Makanya kedudukan hadis itu banyak. Ada yang dhaif, ada yang sahih. Enggak. Apa yang kamu Hadis yang kamu katakan pegang tadi? hadis apa? Sebentar. Makanya saya tanya, apa yang kamu baca tadi? Hadis An yang Abdul kamu tadi dengar, itu? tenang. Hadis yang kamu Kamu yang pegang tenang dulu. itu adalah hadis Saya- Muslim, Sahih Bukhari, betul. Yang mana yang kamu baca itu? Yang kamu baca yang kamu tampilkan dari Kitab apa? hadis yang dipegang orang Islam itu adalah hadis Muslim, Bukhari, Oh, banyak. itulah hadis yang terkenal, betul. Banyak. Di luar itu juga banyak. Ya, yang terkenal aja dulu. Oke. Ya, sudah. Terus, Oke, bertemu kemudian. nggak dia dengan Muhammad? Oh, tidak. Nggak ketemu. Tapi ada rawinya. Saya tanya sekarang kau. Oke. Kapan Markus ketemu Berarti Yesus? saya tanya, apakah Kapan Yesus perawi ketemu Markus? hadis Bukhari ketemu dengan Umar bin Khattab? Oh, ada silsilahnya jelas. Ketemu. Bukhari sama Umar bin Khattab ketemu. Islam itu mengajarkan Ditanya ketemu nggak kok Islam? Ketemu nggak mereka? Tidak ketemu. Nggak ketemu. Terus dari mana dia bilang dari Umar? Sebentar. Umar meriwayatkan dari kuburnya gitu. Umar berkata dari dalam kubur, Umar berkata gitu. Oh, tidak. Ketika Rasulullah menyampaikan segala Terus dari sesuatu, mana di sini menyampaikan- dikatakan dari Sebentar, Umar? saya jelaskan. Kenapa di sini Ketika dikatakan Rasul- dari Umar? Umarnya juga udah meninggal. Loh, ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu ada Umar. Umar menyampaikan kepada si ini, kemudian si ini. Itu nyambung, ada rawinya. Oke, Saya tanya kapan coba Yesus nih ketemu kita Yesus? kasih contoh ya. Saya kasih Saya contoh kasih yang nyata contoh nih. kapan Yesus ketemu Markus? Masalah Umar ya. Nih, Kapan Yesus ketemu Markus? saya tunjukkan. Saya Kita tunjukkan kasih juga contoh kapan Yesus hadis-hadis ketemu yang Markus. nyata ya. Perhatikan. Kita kasih satu contoh bagaimana ada sebuah hadis yang diriwayatkan. Nih, ini saya mau balik nih. Baik, ini saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Kelihatan? Aduh, buram. Oke nih. Sesungguhnya Rasulullah Itu mendatangi terjemahan, bukan Hajar hadis. Aswad. Itu terjemahan bukan hadis. Oh, jadi Dibaca terjemahannya hadisnya. salah lagi. Salah dia. Salah Baca terjemahannya. hadisnya. Baca hadisnya. Ini terjemahannya salah ini. Baca hadisnya. Saya tidak butuh terjemahan. Mulai. Nanti percuma dibaca pun kamu nggak ngerti artinya. Ngerti, wong saya ini ngerti. Coba baca aslinya. Boleh saya tes? Boleh. Oke. Pak, Coba Coba, saya tes Edi. nih. Saya tes. ngapain kamu kerja, Pak? Saya tes. Kalau kamu mengerti bahasa Arab nih. Kamu kan tiap hari sholat. Di dalam sholat
ada ucapanmu yang seperti ini, ucapanmu ya. Gimana? Assalamualaikum ya ayuhan nabiyu, betul nggak? Betul. Oke, apa artinya bahasa Indonesianya? Yo, keselamatan kepadamu, wahai para nabi. Para nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sama assalamualaikum bedanya apa? Loh, kalau K itu kan untuk perorangan. Perorangan. Kalau Waktu itu Anda kan jamak. sholat, Anda mengucapkan assalamualaikum atau wassalamualaikum? Loh, kalau assalamualaikum kan penutup. Waktu Anda sholat, Anda mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi atau assalamualaikum ya ayuhan nabi? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi Oke, wabarakatuh. berarti berapa orang di situ? Nabi Muhammad untuk Satu Nabi Muhammad, orang. satu orang. Berarti Anda manggil-manggil Muhammad nggak? Iya. Kenapa? Salahnya apa? Ketika orang Kristen berseru-seru memanggil-manggil Yesus, kau bilang mentuhankan, betul? Oh, faktanya kalian menuhankan. Kita Nah, tidak ketika pernah. kalian berseru-seru Sebentar, memanggil-manggil saya- Muhammad, gimana? Saya menabikan. Tidak pernah menganggap. Dia dengar nggak? Dia mendengar nggak? Muhammad maha mendengar nggak? Muhammad mendengar, balahnya. Mendengar. Ya, hidup Sudah hari mati ini. tapi bisa mendengar kan? Karena kamu tidak belajar Quran. Orang yang Kenapa kamu berstandar ganda? Kalau Tidak ada berstandar orang, ganda. kalau ada orang memanggil-manggil orang mati, namanya musyrik nggak? Oh tidak. Berarti orang mati Tidak, bisa kapan? mendengar, maha Sejak mendengar. kapan Islam mengajarkan orang memanggil orang mati musyrik? Tidak ada. Oke, baik. Bagi orang-orang yang datang ke kubur, kemudian berseru-seru kepada orang dalam kubur itu, menurut hukum Islam bagaimana? Sunnah. Sunnah. Hadisnya. Mana hadisnya? Mana? Zurul kubur tudzakirukumul akhirah. Pergilah Apa kalian artinya? berziarahlah ke kalian. Loh, makanya kan gak iso bahasa Arab repot. Ya sudah, Zurul apa kubur artinya? tudzakirukumul akhirah. Berziarahlah kalian ke kubur untuk agar kalian mengingatkan kalian kepada akhirat. Itu jelas perintah. Berziarah, bukan memanggil-manggil orang dalam kubur, betul? Nah, terus ngapain kalau kita berziarah nggak manggil-manggil? Wong kita itu mendoakan. Memanggil-manggil orang. Mendoakan sama memanggil-manggil beda. Kita mendoakan. Oke, kalau di kuburnya Muhammad mendoakan atau memanggil Muhammad? Mendoakan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Itu manggil atau mendoakan? Kelanjutannya apa? Ya Rasulullah kita memanggil. Kemudian Iya, apa? berarti kamu panggil Muhammad, betul nggak? Ya, bentar. Kalau kamu punya istri kamu manggil. Kalau kamu punya istri kamu manggil istrimu apa kamu Kalau masih menuhankan? hidup nggak apa-apa. Kalau sudah mati dipanggil-panggil itu namanya nggak waras. Kan kita tidak Kalau mungkin saya memanggil yang itu. memanggil-manggil menyebut orang dia masih hidup, misalnya teman saya di situ, namanya misalnya Ya. Joko. Oi Joko, sini Joko. Nah, Udah, karena oke. masih hidup kan? Kalau Betul. kamu Muhammad emang masih hidup. Ya. Muhammad masih hidup. Terus. Kenapa? Muhammad masih hidup. Sudah meninggal. Sudah Secara meninggal. fisik. Makasih Bang Tobias. Sebentar. Sudah Muhammad kan meninggal. orang. Nah, pertanyaan saya, kalau orang meninggal bisa mendengar? Bisa. Bisa mendengar. Oke, karena kamu tidak waras lagi, kamu saya turunkan. Ya kamu yang berdoa. Kamu tidak waras lagi masalahnya. Dari tadi kamu tidak waras. Ya.